Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan orang muda pendengar setia renungan harian Daily Fresh Juice. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, gembira, dan penuh syukur. Saya Magdalena Yamlean, member grup OMK DFJ dari Tangerang. Pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026, kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Albertus Gregoritan dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan orang muda yang saya kasihi, semua sahabat setia pendengar Renungan Daily Fresh Juice. Selamat berjumpa kembali. Semoga hidup kita senantiasa dipenuhi sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan. Marilah kita mengambil waktu sejenak, membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Yesus dalam Injilnya hari ini. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan orang muda yang terkasih, dalam beberapa kali kesempatan mengisi berbagai acara orang muda di berbagai keuskupan, saya selalu menyampaikan kepada orang-orang muda tentang pengalaman kisah perjumpaan saya secara pribadi dengan Kristus. Itu adalah hal yang paling penting dan krusial untuk dimiliki setiap orang muda dalam perjalanan iman mereka. Di tahun 2010, pengalaman kisah perjumpaan saya secara pribadi dengan Kristus di sebuah desa pelosok di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, mengubah hidup saya 16 tahun berjalan ini. Dulu saya adalah orang muda yang apatis dengan gereja.
dan merasa kehidupan spiritual bukanlah sesuatu yang penting dalam hidup ini. Bisa dibilang saya percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi saya merasa Tuhan tidak bekerja apa-apa dalam hidup saya. Dalam pengalaman perjumpaan dengan umat yang hidupnya sangat sederhana, bahkan sangat menderita di sana, batin saya bergejolak. Dan itulah untuk pertama kalinya muncul sebuah dorongan dalam hati saya yang amat kuat. Greg, apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka ini? Pengalaman spiritual yang amat kuat itu akhirnya menggerakkan saya untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk mulai berbagi dan memperhatikan kehidupan menggereja yang ada di pelosok Indonesia ini, yang situasi dan kondisinya sangat jauh berbeda dengan kita yang hidup dan tinggal di kota-kota besar. Mereka semua masih sangat butuh untuk ditolong dan didukung dalam banyak hal, khususnya finansial. Dalam Injil, pengalaman Maria Magdalena yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit membawa kebaruan dan perubahan dalam hidupnya. Maria awalnya diliputi rasa takut, khawatir, cemas, dan merasa gagal karena sang guru yang dikasihinya mati di kayu salib. Hatinya sungguh-sungguh hancur, seolah-olah hidupnya tidak berarti lagi. Bahkan kesedihan itu membuat Maria sulit untuk mengenali kehadiran Yesus secara nyata yang hadir di hadapan wajahnya. Pengalaman Maria Magdalena ini tentu memberikan banyak inspirasi untuk kita. Yesus memanggil kita dengan nama kita, karena Ia sungguh dekat dan mengenal kita dengan sangat mendalam. Saat Yesus memanggil nama Maria, Ia segera mengenali Yesus. Kesedihan dan duka cita itu hilang seketika. Harapan, semangat, dan sukacita mulai tumbuh. Tuhan senantiasa hadir dalam setiap keadaan dan kondisi hidup kita. Ia tidak pernah melupakan kita sedetik pun dan memanggil kita untuk bangkit dari kesedihan dan keterpurukan hidup. Selalu ada harapan ketika kita datang kepada Yesus. Pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Yesus adalah pengalaman yang aktif dan harus dicari. Maria termasuk orang pertama yang pagi-pagi benar sudah pergi ke kubur Yesus. Di situ ada tindakan aktif untuk mencari Yesus, meskipun Maria tahu Yesus sudah tidak ada lagi dan sudah dikuburkan. Tindakan aktif itu membuahkan rahmat perjumpaan dengan Yesus. Sekali lagi, rahmat Tuhan bekerja sama dengan tindakan manusia. Setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, hidupnya tidak akan sama lagi. Perjumpaan dengan Yesus menjadi titik balik kehidupan manusia. Kita tentu banyak sekali mendengar kisah di dalam Injil, juga di sekitar kita saat ini. Ada begitu banyak orang yang mungkin hidupnya dulu tidak baik-baik saja, tetapi akhirnya terpanggil dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melakukan pembaruan dan perubahan yang baik untuk dunia ini. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus juga mendorong kita untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Orang yang sudah memiliki pengalaman dikasihi dan dicintai oleh Yesus tidak mungkin menyimpan pengalaman itu sendirian. Ia pasti akan membagikan pengalaman dikasihi itu dengan orang lain, supaya orang lain yang mendengarnya juga tergerak untuk secara aktif mencari dan menjumpai Yesus. Dengan kata lain, setiap orang yang sudah berjumpa dengan Yesus diutus untuk menjadi rasul dan bersaksi, sama seperti para murid Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan rekan-rekan orang muda yang terkasih, semoga pengalaman Maria Magdalena hari ini juga menjadi pengalaman kita sendiri dan mendorong kita untuk selalu menjumpai Yesus dalam diri sesama kita. Selamat berjumpa dengan Yesus
dan teruslah setia mewartakan kebaikan Tuhan itu dalam setiap kesempatan. Tuhan memberkati. Demikian renungan Daily Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Albertus Gregoritan yang telah membawakan renungan pada hari ini ya. Sampai jumpa di renungan Daily Fresh Juice berikutnya. Saya Magdalena Yamlean, mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice.